Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebenarnya saya sudah terjadwal untuk memimpin webinar setelah buka puasa, namun karena sahabat baik saya Pendeta Supir Dr. Katerina mengundang, maka saya mementingkan itu hadir. Amin. Sekaligus menjadi markas besar tim pemenangan nasional Anies Muhaimin Amin ini. Singkat saja, saya gabung saja dengan tausiah. Kejujuran dan keadilan adalah dua sifat yang sangat ditekankan oleh Islam, dan saya tahu juga di agama-agama lain, termasuk khususnya Kristen. Bahkan dalam banyak hadis, saya tidak baca teksnya karena waktu, adalah kamu berlaku adil. Mohon maaf, kejujuran dulu. Dalam kamu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa ke surga. Dilanjutkan oleh hadis itu, jangan sekali-kali kamu berlaku atau bersifat bohong, dusta, lawan dari jujur, karena dusta itu akan membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa kepada neraka. Sangat tegas pentingnya jujur. Dalam bahasa agama Islam, as-siddiq, as-sidqu, dan berlaku siddiq. Oleh karena itulah jujur dan adil yang saya ketahui masuk menjadi dua prinsip dalam pemilu dan sekaligus Pilpres Indonesia, yang sebelumnya pada era Orde Baru hanya luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Partai-partai yang beroposisi waktu itu, ya, khususnya P3 termasuk PDI atau belum ada P-nya, sangat mendesakkan adanya jurdil, tidak pernah diterima. Baru pada era reformasi menjadi prinsip pemilu dan pilpres, selain luber juga jujur dan adil. Hanya saja justru dua yang penting ini yang hilang. Mahkota yang hilang dari kehidupan politik Indonesia karena ketakjujuran, ketakadilan. Bahkan banyak pakar mengamati dan menyimpulkan telah terjadi kecurangan, sehingga pemilu pilpres bersifat curang, terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi Habib tadi STM, saya sudah ingat STMJ. Boleh juga tuh J-nya dicari itu. Yang menjungkir balikan kehidupan nasional. STMJ bagus juga. Ini yang terjadi. Bahkan saya berpendapat, dan banyak kawan pakar, telah terjadi kejahatan terhadap rakyat, terhadap hak-hak rakyat yang dirampas. Seharusnya rakyat punya hak menentukan pilihannya sendiri, tapi dirampas dengan iming-imingan, dengan sembako, dengan bantuan sosial, dengan serangan. Bukan hanya serangan duha jelang pemilihan, serangan fajar. Bahkan katanya ada serangan tahajud ya, pada tengah malam itu. Ini yang terjadi, kejahatan terhadap rakyat, kejahatan terhadap hak-hak rakyat, kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kami mendirikan gerakan penegak kedaulatan rakyat. Nah saudara-saudara, siapa yang melakukan ini? Yang melakukan kejahatan ini siapa? Kok nggak jelas?
Karena seorang presiden bahkan membagi sembako di depan istana, padahal tidak termasuk dalam APBN. Itu pelanggaran konstitusional. Bahkan berusaha untuk merekayasa hukum. Ini dari 03 ya, sehingga putranya bisa menjadi calon wakil presiden bahkan belum genap usia yang ditentukan oleh undang-undang. Ini sebuah pelanggaran dan kejahatan. Maka sebenarnya kita tidak hanya ingin berlaku jujur dan adil, tapi menegakkan keadilan. Dan untuk menegakkan keadilan itu sumber masalah harus dipotong. Setuju? Setuju. Ini sudah dekat buka puasa, sudah lemas semua. Maka saya lagi yang tidak termasuk dalam timnas Amin, walaupun pilihan saya adalah Amin waktu pilpres yang lalu, mendorong, mendukung agar partai-partai yang terdapat dalam koalisi Amin, Nasdem, PKS, PKB, atau dalam koalisi 03, PDIP dan P3, untuk mendorong dan mendesakkan DPR RI menggunakan hak angket. Penggunaan hak angket sangat konstitusional. Disebut hak angket karena itulah hak DPR. Ada hak-hak lain nanti, termasuk interpelasi. Tapi hak angket dalam rangka membuka, membahas secara terbuka apa bentuk-bentuk kecurangan, kejahatan itu. Maka seharusnya tidak ada partai politik yang menolak. Kalau dia benar, kalau mereka benar, saudara menolak, biar habis-habisan buka. Maka mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Dan kami, kita dari luar DPR, luar partai politik, masyarakat madani, saya kebetulan ikut memprakarsai dan menjadi seorang presidium dari 9 gerakan penegak kedaulatan rakyat. Salah satu caranya nanti tanggal 19 Maret jam 2 siang, hari Selasa 19 Maret, kita mengadakan aksi besar-besaran di depan gedung DPR, MPR, DPD RI, Jalan Gatot Subroto, agar DPR mendengar suara kita. Ini adalah bentuk dukungan moral. Saya minta para ibu-ibu, bapak-bapak ikut hadir nanti itu. Apa? Oh, mengajak yang lain. Alhamdulillah 45 simpul-simpul massa di luar kelompok kami, organisasi kami, insya Allah bersetuju. Organisasi kemasyarakatan, simpul-simpul gerakan, ya, tidak ada kaitan memang dengan paslon 01 atau 03, tapi sebagai bentuk ya keprihatinan kita sebagai rakyat karena kedaulatan rakyat telah dirusak dan telah roboh. Maka saatnya lah untuk kita tegakkan, antara lain mendorong DPR RI menggunakan hak angket. Dan banyak dari kami tidak cukup hanya hak angket, karena sumber masalahnya adalah presiden yang melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Maka cukup alasan untuk adanya pemakzulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Din. Pokok pikiran yang merupakan rangkaian. Maaf lebih 5 menit. Oh, apa? Karena digabung dengan tausiah. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, kita masih ada waktu untuk sebelum kita berbuka. Saya langsung saja buka ruang dialog. Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun mungkin menyampaikan pikiran. Ada mic satu lagi? Ada. Ya. Ya, silakan. Angkat tangan. 1, 2, 3. Ya. Terben pertama 3 orang dulu ya. Oke, terben berikut yang berikutnya. Saya Edi dari Rakyat Merdeka. Saya setuju dengan pendapat Pak Din bahwa hak angket ini perlu disuarakan. Cuma
di 01 atau di 03 masih ada yang menjabat di pemerintahan Pak Jokowi. Nah, ada yang mengusulkan kalau biar lebih tegas, menteri-menteri tersebut mundur saja keluar dari pemerintahan agar lebih tegas, karena ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini hak angket ini hanya sebagai alat bargaining, karena mereka masih ada di dalam pemerintah Pak Jokowi. Kalau memang tegas, keluar saja mereka, seperti menteri dari Nasdem, mungkin menteri dari PDIP itu keluar aja, dari P3 juga keluar. Artinya agar mempertegas itu bang, serius gitu angket ini. Jangan sampai masalahnya menteri yang masih bekerja dengan Pak Jokowi tapi kok ingin mengkritik pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kan nggak ada semacam sesuatu yang mengganjal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi siapa? Edi ya, dari Rakyat Merdeka. Oke, kita tadi sudah tangkap itu dan kita semua sudah tangkap. Silakan, ada Ibu. Ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rizky dari kelompok relawan PKS Cipayung. Pak Din, mohon kami ingin menyampaikan untuk acara aksi atau demo yang mungkin direncanakan, saran dari kami ya, mohon kita demonya itu jangan sampai seperti yang kemarin-kemarin hanya dimomong oleh polisi. Kita demo berhari-hari demo, tapi tidak ada aksi apa-apa dan kesannya kita dimomong seperti polisi hanya ngomong ya. Dan setelah itu setelah malam pulang. Boleh saya sharing, waktu itu saya pernah demo serikat pekerja Pak. Jadi serikat pekerja Bekasi itu waktu itu menduduki jalan tol. Jalan tol di Bekasi itu diduduki berhari-hari, nginep dan tidur di situ dan dikoordinir yang ibu-ibu menyediain air dari rumah, menyediakan dana dan sebagainya. Yang anak-anak muda tidur di situ berhari-hari sampai dikabulkan permintaannya. Jadi jangan sampai kayak kemarin-kemarin Pak, kalau kami lihat hanya demo datang malam pulang. Itu cuma dimomong aja Pak sama polisi. Kayak gitu. Jadi mohon nanti dikoordinir dengan baik. Kalau bisa duduki terus berhari-hari, ada yang bagian tidur di situ, ada yang bagian memberikan makan. Dari kemarin dulu saya pernah jadi demo di serikat pekerja ya Pak. Dan akhirnya tuntutan kami waktu itu Undang-Undang 13 dikabulkan oleh pemerintah, kan itu terkoordinir. Yang tidur di jalan tol itu terus bergantian, yang anak-anak muda, yang ibu-ibu menyediakan makan, menyediakan minum, urunan, uangnya kita kumpulin kayak gitu, terkoordinir Pak. Tapi terus nggak jangan pergi-pergi sampai dikabulkan itu permintaan. Jadi tidak dimomong sama polisi, nggak kayak kemarin tuh hanya dimomong aja Pak. Baik. Itu aja Pak. Mike, satu lagi. Yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya hadir juga karena ada senior saya dari Cipayung. Kita sama-sama dari Cipayung. Saya sama-sama bergerak sejak 74, 78 dan sampai 98 Pak. Saya juga tergabung di forum komunikasi, forum penegak kedaulatan rakyat. Gerakan GPKR ya. Jadi kebetulan dengan keterbatasan dari panitia meminta kami cuma dibatasi pada saat ini hanya 7 orang ketua dan kami datang cuma 7. Apa yang disampaikan oleh senior kami Profesor Samsudi ini merupakan suatu pergerakan
Tapi di masa 74, 78 dan 98 ada yang memimpin. Ketika saya hadir pada acara bersama P3, saya lihat banyak jenderal berapi-api, tapi masih kalah Pak berapi-apinya dengan kita di 74, 78. Karena pada 66 setelah Arif Rahman Hakim meninggal, itu kunci jatuhnya Bung Karno. Dan 98 ketika ada yang meninggal dari Trisakti, itu kuncinya jatuh Pak Harto. Tapi ada pemimpinnya. Sama ketika kita masih berbicara siapa pemimpinnya hari besok yang nanti 18, 19, 20. Tidak hanya sekedar omong-omong, turun maju. Saya mimpin Pak 158. Dan saya sama Pak, masih alumni GMI, full alumni UI, Garuda Merah Putih, BMP, dan teman-teman yang masih menyatu dengan kita di alumni Cipayung. Saya tidak melihat ada beberapa senior itu, tapi saya turun Pak, saya mimpin. Sehingga banyak bertanya, kok abang sendiri yang turun? Bukan. Saya telepon Mas Yuda, saya telepon Bang Hariman, saya telepon Bang Palal. Ada di mana monitoring? Monitoring Pak. Saya ketawa, kan udah ada mungkin. Terus siapa yang siap korban, siapa yang nanti bertanggung jawab, siapa yang nanti memimpin? Saya tahu Pak, 74 biaya sendiri, 78 biaya sendiri, 98 mungkin ada cukongnya. Tapi sekarang 2024, siapa yang memimpin kita? Pertanyaan Pak. Saya bangga dengan para penayoran yang berapi-api. Saya ada di Pulau 2, saya lihat ada Jenderal Sunarko, saya lihat ada Refli Harun. Ada Refli Harun yang turun ikut orasi. Ada juga pasukan saya 3 yang orasi. Abang naik, malah saya kalau cuma 200-300 ribu orang, saya nggak biasa begitu. Maaf aja. Kami 78, 20 tahun sebelum lahirnya 98, ada Bang Din Samsudin. Kami bertaruh habis-habisan. Dan ketika 80-81 untuk asas tunggal, kami maju dan menolak. Kenapa? Jangan jadikan Pancasila sebagai objek untuk bisnis politik. Dan kami menolak. Kami hanya memintakan merubah pada MPR bahwa Pancasila dijadikan asas hidup bernegara. Karena pada saat itu kalau HMI menerima itu, GMI menerima, seluruh kelompok Cipayung menerima, hari itu juga kami bisa ditangkap. Karena sebelumnya berarti kami bukan Pancasilais. Dan Jogja menjadi saksi hidup. Kami lakukan itu. Sekarang mana Pak? Kami siap turun. Jangan kata kelas 17 sampai dengan 21 kami turun. Siapa yang menjadi pemimpin kami dan akan bertanggung jawab ketika kami turun? Karena ketika didor, ketika ada yang pingsan, ketika ada yang mati, mana para senior? Mampukah saya sendiri? Saya mohon bantuan kami UI kemarin untuk mempersiapkan ambulans. Dan sampai saat ini saya juga masih hadir di sini. Artinya kami tidak perlu berbayar, tapi kami didorong dan pimpin kami untuk berbuah. Betul, yes. Ada juga dari HGUI yang hadir, ada juga dari mahasiswa pelajar Pak. Cuman saya bawa link-linknya aja, karena kami cuma dibatasi 7 Bu. Boleh lebih.
Saya kira begitu yang barangkali ini sebagai masukan siapa yang memimpinkan. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tadi dari Bapak Edi ada kegamangan sehingga hak angket kayak seperti tarik ulur. Saya kira begitu ya. Pertama, yang kedua, Ibu tadi kenapa itu istilahnya hit and run, jadi pukul lari gitu ya, diomongin oleh polisi, maunya terus menerus, kira-kira begitu. Itu inti dari pertanyaan. Yang ketiga tadi yaitu kita berjuang tapi siapa yang pemimpin, nah supaya jelas. Misalnya ya contoh kayak reformasi dulu kan ada yang menonjol Pak Amin Rais misalnya. Nah ini kali siapa, dan sebelumnya ada juga pemimpin. Ya siapa tahu yang kali ini adalah rohaniawan yang memimpin, yaitu Pak Din Samsudin salah satu misalnya. Saya ingat dulu Gus Dur pernah bilang, kenapa rohaniawan dilarang menjadi politisi? Justru kalau rohaniawan kayak Gus Dur itu jadi politisi, itu jadi lebih bagus itu bangsa daripada yang bekas preman kemudian menang pemilu atau karena ada oligarki di baliknya, akibatnya ya. Nah sementara kita dibawa pada perjuangan yang lebih murni kan. Saya rasa ini baru mungkin saja ya, belum. Tapi intinya bahwa ada sebagian orang membutuhkan, ada juga yang memimpin di depan. Ini semua rohaniawan juga ini kayaknya ini. Habib ini pendeta, ini lebih dari ustadz ini penasehat. Kami kira itu inti pertanyaan tadi. Apa Habib mau jawab juga? Tapi Pak Din kami persilakan. Rupanya semakin sore semakin hangat. Yang rohaniawan itu yang pakai kubah. Ya pertama, hak angket yang sangat penting sekarang ini yang harus dilakukan oleh DPR RI. Maka partai-partai politik yang ada wakilnya di parlemen sana, lewat fraksi-fraksinya, harus berketetapan hati untuk mendaftarkan penggunaan hak angket. Sebagai pengamat politik, kebetulan saya dosen di FISIP UI Negeri itu UIN, meyakini bahwa 3+2 partai politik pengusung paslon 01 dan 03 akan mengajukan hak angket. GPKR sudah diterima oleh DPP PKS langsung oleh Presiden PKS Pak Syahiku, berketetapan hati bahkan sudah memulai kalau tidak salah pada tanggal 5 yang lalu. Nah partai-partai lain saya mendengar akan menunggu pengumuman hasil pemilu dulu yang menurut jadwal pada tanggal 20. Oleh karena itu kepada kita semua rakyat Indonesia, apapun paslonnya kemarin, mari secara moral kita mendukung partai-partai politik untuk menggunakan hak angket. Kan inilah cara, jalan supaya kontroversi tentang kecurangan ini dapat diselesaikan. Dan sekali lagi saya balik bertanya, jika merasa diri benar, mengapa takut untuk menggunakan hak angket? Nah, yang kedua, memang aksi-aksi selama ini sudah dekat waktunya ya. Belum. Ibu yang sudah ikut terlibat dalam aksi-aksi yang lalu, jangan merasa kecewa dan apalagi kehilangan asa. Kalau begitu lagi saya nggak mau ikut. Itu namanya putus asa yang dilarang oleh agama. Anggaplah aksi-aksi kemarin tanggal 1, 2, 3, 4, 5, hari ini nggak ada ya.
Atau kapan lagi? Ada. Setiap hari. Tiada hari tanpa aksi. Anggaplah sebagai latihan atau sebagai prakondisi, preconditioning. Karena yang dijelaskan oleh Pak Hengki tadi ya, Pak Hengki saya mungkin lebih muda dari Bapak. Hanya saya sudah pindah dari dunia hitam ke dunia putih. Karena saya tidak ikut 78, saya masih mahasiswa baru saat itu. Ya. Anggaplah itu sebagai prekondisi. Dan tahun 66, 78, 98 itu tidak simsalabim, tidak langsung aksi langsung jadi, prakondisinya panjang. 98 saya mengalami, 98 saya mengalami, sudah dosen muda waktu itu. Tiap hari ada demo-demo di depan kampus, bakar-bakar ban. Dan anehnya nggak ada polisi yang melarang, nggak ada tentara yang melarang. Baru tahu belakangan, rupanya ikut didukung oleh tentara dan oleh polisi, baik oleh Polda maupun oleh Mabes Polri. Berbeda dengan sekarang. Jadi tidak harus langsung. Bahkan untuk tanggal 19 Maret nanti, yang akan melibatkan banyak unsur, banyak simpul, termasuk GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Kita ingin bersama-sama, karena memang harus dalam kolaborasi, ya, itu tidak harus menjadi puncak, tidak harus menjadi puncak. Sengaja kita lakukan sebelum KPU mengumumkan hasil pemilu Pilpres tanggal 20, sehari sebelumnya ya. Nanti begitu tanggal 20 KPU mengumumkan ternyata membenarkan kecurangan-kecurangan, yaitu akan menjadi faktor picu untuk kita turun beramai-ramai lagi untuk rakyat dan semua ibu kota akan bergabung. Apalagi saya dengar berita yang patut layak dipercaya. Ada rakyat merdeka dan lagi. Seorang petinggi sebuah partai politik, kalau KPU mengumumkan hasil pemilu dan membenarkan pemilu yang curang, beliau akan memerintahkan pemakzulan, impeachment. Wah, kita perlu sabar. Apa ibu yang tenggelam kelas itu ya ngobrol-ngobrol sama polisi lagi pada anaknya. Tapi kita sudah usahakan, surat sudah jalan. Pada tanggal 19 itu kita minta ke belum izin sama suami dulu. Mau nginap di DPR, suaminya tinggal di rumah. Minta Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Ketua DPD RI Bapak Lanyala untuk keluar dan menyambut dan menerima ya, pernyataan bersama kita, dan kita minta berorasi singkat. Kalau mau nginap ada dari kelompok mahasiswa saya dengar, purnawirawan saya dengar, bagus silakan. Ya. Cuma harus ada yang membantu nanti makan sahurnya, membantu buka puasa bagi yang muslim. Tapi juga harus ada yang membuka pintu DPR. Kalau dulu dibuka, mohon maaf, saya mengetahui, saya di sebuah partai politik, wakil ketua fraksi saya di MPR waktu itu. Ada yang buka jalan sehingga lancar jalannya. Dan harus minimal waktu itu 7.000 mahasiswa menginap. Kalau hanya 200-300 udah diusir oleh petugas keamanan gedung MPR, DPR, DPD RI itu. Jadi kalau belum sampai ke situ, ibu jangan kecewa. Apalagi putus asa, gini-gini aja. Apalagi tadi ngomongnya mau oleh polisi. Perjuangan berjangka panjang. Perjuangan berjangka panjang.
saya membayangkan justru puncaknya nanti setelah pengumuman dari KPU. Justru kita ingin ingatkan KPU, hati-hati, jangan membenarkan kecurangan, kesalahan dengan mengumumkan tanggal 20. Bagaimana saya dengar KPU boleh jadi akan mengajukan yang ada diajukan dulu, akan diajukan secara tiba-tiba tanpa kita ketahui, bahkan tengah malam. Ibu-ibu bangun, bila perlu tinggalkan dapur lagi masak untuk sahur, turun bersama-sama bawa makanan, kita makan sahur di depan KPU. Begitu caranya. Memang setiap gerakan harus ada pemimpin dan tidak harus tunggal, Pak Hengki. Tahun 98 itu ada 4 serangkai, Amin Rais, Gus Dur, mewakili 2 ormas Islam besar. Kemudian ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Ibu Mega sering rapat di Ciganjur di mana-mana. Maka beliau berempat serangkai sebagai simbol. Lewat GPKR yang saya ikut menginisiasi dan menjadi ada 9 presidium. Ya. Memang saya didorong-dorong, saya bilang nggak usah, harus secara kolektif. 9 presidium, ada Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, kenal beliau ya. Kemudian ada Komjen Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakapolri. Ada Pak Abdullah Yahmahwa, ada Pak Prof Didin Damanguri, ada Prof Rahmat Wahab, ya tokoh NU dari Yogyakarta, ada Dr. Sabriati Aziz, selain saya sendiri. Itulah presidium dan kami sering rapat. Insya Allah kami kompak ya. Ini akan lebih kuat. Itulah mungkin pemimpin, walaupun ya, kami dari GPKR, Gerakan Penegakan Keadilan, tidak berpretensi, istilahnya apa bahasa Indonesia, tidak bermaksud kamilah yang akan memimpin, karena banyak kelompok-kelompok lain bahkan yang sudah lebih duluan ya sering demo. Segera akan kita lakukan kerjasama. Dalam 1-2 hari ini akan ada pertemuan simpul-simpul itu, nggak usah saya sebut di mana dan kapan, nanti intelnya datang. Insya Allah itu saya prakarsai, saya undang. Tercatat 43 simpul hanya di Jabodetabek. Pada tanggal 19 GPKR daerah-daerah yang sudah terbentuk di Jawa Timur, di Solo, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Jakarta, Medan, Riau, Jambi, tadi Jawa Timur sudah saya sebut, dan NTB. Ini sudah terbentuk GP. Semangatnya mereka akan mengadakan aksi simultan di tempatnya masing-masing. Jadi yang Jawa Barat gimana? Kami nggak usah di Bandung, kami di Jakarta saja, udah di Bandung dulu, di Bandung dulu. Nanti kapan-kapan ini. Bahkan tadi pagi saya dalam mengikuti webinar sebagai presiden GP, dengan alhamdulillah sudah terbentuk GPKR di 22 negara. 22 negara. Dalam negeri GPKR poros guru, GPKR poros yang semangat ini emak-emak karena ini. Poros milenial sudah juga terbentuk. Insya Allah saya optimis di luar negeri mulai bergerak. Ya, webinar tadi pagi apa Pak Din yang perlu kami lakukan? Ya, bilang sebarkan berita ini. Bila perlu kirimi surat ke PBB, ke Gedung Putih, termasuk di London, di Canberra dan di berbagai negara. Alhamdulillah terbentuk dari warga negara Indonesia yang cinta kejujuran dan keadilan seperti kita semua. Inilah yang akan kita lakukan, dan marilah khususnya umat Islam yang berpuasa pada bulan Ramadan ini tetap optimis. Perjuangan tidak boleh pesimis. Perjuangan harus tetap optimis. Dalam bahasa Inggris, we are at the point of no return. Ikuti saya. We are at the point of no return. Kita berada pada titik, tidak ada titik kembali. Oleh karena itu, mari ikut bersama-sama, baik yang tergabung di relawan Amin 01 dan relawan 03 ini
Pak Supit bisa mengkoordinir, dan semua rakyat Indonesia, umat-umat berbagai agama, insya Allah. Karena apa, sekali lagi terakhir, yang kita hadapi ini adalah bentuk kezaliman dalam bahasa agama, kediktatoran. Dan hadis Nabi Muhammad, ini tausiah sedikit, bantulah saudaramu yang zolim dan yang mazlum, yang zolim dan yang dizolimi. Gimana kami membantu yang zolim kalau yang dizolimi dapat kita bantu? Bagaimana membantu saudara yang zolim, diktator, tidak mau dengar kritik, bahkan ropopo. Nah, saya berpikir terus terang mengapa saya tergerak ya, seperti sekarang ini, kan ini suatu kezaliman yang nyata yang harus dihentikan dengan menghalangi jangan berlaku zalim lagi. Dan mudah-mudahan ya, ini kan banyak lagi yang di belakangnya, bergabung semua dan tunggu berita-berita setiap hari tanpa aksi, tapi ada aksi pamuncak, aksi pamungkas yang perlu kita lakukan. Dan saya berkeyakinan ya, kemenangan akan segera tiba. Amin.